Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pemirsa channel Mang Aris. Saat ini saya sedang bersama salah satu gadis Cianjur, Teh Ariska yang sedang berkuliah di salah satu kampus swasta terkenal di kota Bandung. Apa kabar, Oh, Teh Ariska? alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Teh Ariska berarti SD, SMP, SMA di mana? Di Cianjur. SD Ya, Cianjur, SMP SMP Cianjur, Cianjur, SMA SMK sih. SMK SMK Cianjur Cianjur. ya. Dan kenapa memutuskan untuk kuliah di Bandung? Sebetulnya nggak ada alasan yang gimana-gimana ya Pak. Mungkin aku cuman kenapa pengen ke Bandung karena Bandung kota yang bagus, kota yang menurut aku adem dan cita-cita aku sih sebenarnya pengen tinggal di kota Bandung. Jadi tinggal di kota Bandung dan menetap di Bandung gitu. Cita-citanya pengen tinggal dan menetap di Bandung. Ya, Kan tadi betul. Teh Ariska mengatakan bahwa Bandung itu dingin, Bandung itu Dingin, adem. adem. Kalau boleh tahu Cianjurnya di mana, Teh? Cianjurnya aku di ini sih deket sih kalau ke kota ya Pak. Di apa Jadi nama daerahnya? Kecamatan apa namanya Cianjurnya? Kecamatan Muka namanya. Muka. Iya namanya Kecamatan Kecamatan Muka, Muka. Iya, Cianjur. iya. Deket apa itu, Teh? Alun-alun Deket Cianjur. nggak deket Pasar Ramayana. Deket Pasar Pasar Ramayana Ramayana. deket deket Tugu Tauco-nya. Deket Tugu Tauco yang belokan mau arah Jakarta itu ya? Ya Mau arah ke betul. puncak. Ya Emang panas di sana, Teh? sebenarnya kalau nggak terlalu panas juga, tapi kalau lagi panas panas, kalau Hmm. lagi dingin dingin. Tapi Hmm. kalau dibandingin sama Bandung kayaknya lebih nyaman dan adem di Bandung gitu. Oke. SD di Cianjur, Cianjur, SMP SMP, Cianjur, SMK. SMK Cianjur, dan kepikiran kok tiba-tiba pengen ke Bandung tuh pas kapan dan triggernya apa gitu teh? Sebenarnya ketriggernya tuh dari kakak sih. Waktu itu Hmm. 2018 aku waktu itu masih kelas 2 SMP. Hmm. Terus kakak lulus SMK, kuliah di Bandung, Oh, kakak kuliah di ya Bandung. kerja di Bandung. Terus dari situ kayak Cerita-cerita kakak teh, cerita cerita-cerita apa sana kakak dulu? katanya, Bandung emang sebagus itu buat Hmm. enak buat tempat tinggal katanya. Hmm. Terus juga pas waktu itu diajak lah ke Bandung, Oh, sempat liburan iya sempat SMP itu ke liburan, Bandung. iya main ke Braga, Asia Afrika kan kalau Zaman SMP ya zaman SMP kayak bagus. Terus juga setiap kali ke Bandung cuman ekspornya yang itu-itu aja. Tapi sekarang setelah udah kuliah. kuliah mulai eksplor lah ke sana ke sini, oh ternyata beneran sebagus ini. Dan aku kan suka kalau lagi sumpek tuh kadang suka jalan-jalan malam hari. Itu cuacanya bagus banget, adem banget, tenang banget sih gitu Oke, kan dari SMP ke kuliah tuh jauh ya, ya. jeda waktunya kurang lebih ada 3 sampai 4 tahun. Apa sih yang tetap memantapkan Teh Ariska untuk kuliah dan tinggal di Bandung tuh apa gitu pada akhirnya? Kan padahal kakak tuh ngajak zaman SMP kan. Iya, SMP terus SMA tuh ada masih jarak antara 3 sampai 4 tahun. Nah, pada akhirnya lulus SMK itu tetap dan kekeh pengen kuliah di Bandung tuh apa? sebetulnya dulu waktu udah lulus SMK tuh tadinya mau kerja Pak, Oh, tapi tadinya nggak akan ya kuliah. ya tadinya nggak akan kuliah. Tapi di situ ada nggak boleh lah sama kakak yang pertama yang di Bandung tuh kakak kedua. Hmm. Terus katanya udah kuliah aja dulu, jangan jangan langsung kerja, katanya kerja itu capek susah katanya gitu Hmm. kan. Terus ya udah di situ kuliah aja. Dan tadinya juga nggak akan ke Bandung, kuliahnya mau di Jakarta Oh, kenapa tiba-tiba akhirnya ke Bandung? karena nggak boleh, yang pertama nggak boleh Hmm. di Jakarta karena katanya biaya hidupnya Lebih mahal, ya lebih mahal, mahal. Jakarta biaya hidup lebih Terus mahal. juga alasan keduanya karena mumpung ada kakak juga kan di Bandung, jadi Hmm. masih bisa terpantau gitu. Oke, sebenarnya dari SMP ke SMA tuh kan jaraknya jauh, dan sebenarnya pas kelas 3 SMK tuh Bandung tuh nggak jadi pilihan utama, pengennya malah ke Jakarta. Ya, Cuman karena tadi dianggap biayanya lebih mahal dan tidak terpantau, jadi lebih disarankan ke Bandung. ya, Oke, dan begitu pertama kali masuk kuliah di Bandung, di salah satu kampus swasta di Bandung, eh, gambaran waktu zaman SMP tuh kembali lagi nggak bahwa Bandung tuh adem, seru, ya, enak gitu? tetap sih sampai sekarang ya ngerasa ngelihat Bandung, meskipun sekarang oh ternyata Bandung juga ada macetnya, Hmm. ada sumpuknya, ada ramenya, tapi eh, udah betah aja gitu Pak. Karena Hmm.
mungkin di sini juga udah dapat teman banyak, terus Iya. juga banyak tempat-tempat bagus juga kan. Bandung ikonik banget sama tempat-tempat bagus, tempat-tempat kayak anak Gen Z sekarang kan banyak nongkrong-nongkrong, banyak banget di Bandung itu. Terus juga eh, sebenarnya Bandung juga kota ini ya, kota pendidikan karena banyak Hmm, banyak banyak banget kampus kampus di sini ternama ya. di sini gitu. Tadi ngomongin banyak tempat enak buat nongkrong, buat makan. Tempat yang paling sering buat nongkrong, buat makan, menghabiskan waktu gabutnya Teh Hariska tuh di mana dan kenapa? Sebenarnya eh, emang di Cianjur juga kalau main suka ke coffee shop gitu ya Pak, Hmm, karena kayak sebenarnya aku nggak pecinta kopi yang gimana-gimana, tapi hmm. kalaupun udah ada tok satu kopi yang enak, kadang aku suka balik lagi ke situ. Di Nah, mana itu? di Bandung tuh ada namanya Awan Kopi. Kawan kopi daerah mana itu? Di Cimbuluit ada, Hmm, terus di yang dekat Gedung Sate ada. hmm. Aku lebih seringnya ke yang dekat Gedung Sate itu. Kenapa kok? Kenapa di Kenapa situ? balik lagi? Surya sambil nugas juga ya Pak, Hmm, sambil WFC. Ya terus kenapa ke situ karena ada tuh kopinya namanya kopi butter apa gitu, itu enak banget. Terus hmm. ada satu lagi, Ini nggak di endorse ya? ya Ini nggak di murni endorse. murni pemikiran Teh Hariska, gadis Ya Cianjur. betul. Terus juga ada satu lagi Drizzle di Jalan Tubagus Ismail. Ada tuh di Hmm. situ, itu kopinya enak banget. Yang deket ruko-ruko itu ya? Iya, itu Hmm. apa? Aku nggak tahu, lupa nama kopinya apa. Pokoknya kayak ada peanut peanut butter gitu. Itu Itu enak senang di banget. situ, makan di Terus situ. di situ juga adem karena konsepnya itu indoor, outdoor dan garden gitu, Pak. Oh, Enak banget itu. kebayang. Ya. Sore, pagi, malam enak banget. Tapi kalau malam kayaknya rame ya, nggak cocok buat ngerjain tugas. Pagi lebih enak. Jadi kerasa Bandung banget ya. Betul. Terus juga di Bandung tuh, kenapa aku selalu bilang Bandung itu adem, karena masih ada jalan-jalan, beberapa jalan yang suasananya tuh di kanan kirinya tuh pohon. Jadi Pohon. kalau jalan-jalan lewat situ, adem banget, berasa banget anginnya gitu loh Hmm, Pak. benar-benar. Selama di Bandung nih kurang lebih hampir 4 tahun ya. Pernah naik angkot Ya, nggak? pernah Dari mana ke mana? dari ini Gor Pajajaran. Waktu itu aku lagi habis pulang latihan basket, Hmm, terus aku naik angkot sama waktu sama Kati naik angkot dari Pajajaran sampai turunnya di mana ya itu? Sebelum apa ya, terminal yang dekat ini Pak, yang dekat ITC apa itu dah? apa ya? Terminal Kebon Nah Kelapa. itu sampai situ karena aku nggak tahu jalur angkotnya. Dari situ ke kosan jalan. Dari Udah. Kebon Kelapa jalan. Iya jalan. Naik angkot pertama kali itu aman nyaman nggak? Atau gimana rasanya naik angkot di Bandung? Hmm, aman aja sih, cuma agak bingung aja karena jalurnya banyak dan angkotnya juga banyak banget. Itu Hmm, sih yang bikin struggle-nya juga karena nggak tahu rute-rute angkotnya. Jadi sempat nanya dulu, ini hmm, angkot ke sini, mau ke sini angkotnya naiknya warna apa benar. gitu. Setelah itu pernah naik angkot lagi nggak sampai sekarang? Nggak pernah sih. Kenapa? Karena ya itu yang pertama rutenya nggak Nggak tahu, tahu, terus benar. juga sekarang kan udah ada InDrive juga, aku lebih sering pakai InDrive Ojol dari ya. semester satu ya, dari semester satu itu Lebih senang suka. pakai ojol sekarang. Mm-mm, Simple gitu ya. ya meskipun harganya jauh lebih mahal ya, tapi sekarang karena udah pakai motor jadi seringnya pakai motor Hmm, gitu. oke. Saya pengen tahu satu kata dari Teh Hariska, gadis asal Cianjur yang mau memilih lebih kuliah di Bandung dan seneng dan pengen banget tinggal dan menetap di Bandung. Satu kata untuk Bandung apa Teh? Satu kata untuk Bandung, jangan dirubah suasananya. Hmm, Jangan, ini bukan satu kata lagi Pak, ini ya. banyak ya kalau Apa tuh? Nggak apa-apa. dideskripsiin. Coba. Jangan apa ya? Jangan merubah keindahan kota Bandung, jangan merubah estetikan Bandung. Terus juga sebagai perantau sih uh, lebih suka Bandung yang kayak sekarang kayak gini. Sebenarnya ada perasaan kayak pengen tahu Bandung dulunya kayak gimana sih Hmm. gitu. Terus Coba baca buku Haryoto Kunto deh kayaknya. Biar siapa? Haryoto Kunto. Haryoto Kalau nggak Kunto. salah di kantor ada tuh. Jadi biar tahu bahwa seperti apa sih Dulunya. kota Bandung, landscape Bandung tempo dulu ya. Lagi juga kan Bandung kota bersejarah banget Pak. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu suka sejarah, tapi aku ada ketertarikan gitu kalau buat mengenal sejarah. Kalau lagi pulang ke Cianjur, apa yang dirindukan dari Bandung? Suasananya, Suasananya. mainnya. Ya, kalau jalan-jalan pakai motor itu kayak misal udah pulang Apalagi malam ya. kuliah, mumet.
mau banget, aku kadang suka muter-muter dulu Bandung gitu. Apalagi jalan ke Dago ya itu bagus banget buat malam Jadi gitu. sangat terbuka sekali untuk mendapatkan suami orang Bandung dan tinggal di Bandung ya. Insya Allah, Insya Allah. insya Allah. Thank you Teh Ariska. Tadi Sama-sama. pemirsanya Mang Aris, channelnya Mang Aris, kita ngobrol tentang apa sih Kenapa yang Bandung? disukai dari Bandung, dari seorang gadis Cianjur yang kebetulan lagi kuliah di salah satu kampus swasta di kota Bandung. Atur nuhun. Terus.